Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kok cuma Nisha yang semangat ini? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Baik, Luar biasa, Bu. Iya, kita berjumpa lagi ya, Nak ya. Di si kedua kita nih tatap muka terbatas, dapat pula kalian si kedua ya. Jadi sudah siang berangkatnya. Ada yang ketiduran nggak tadi di rumah? Hampir, Bu. Semperlap hampir ya, itulah ya. Tapi Ibu harap tetap semangat ya, walaupun siang tapi semangat pagi gitu ya. Oke. Nah, gimana keadaan kalian? Sehat dalam perjalanan ke sini tidak ada masalah? Tidak, Ibu. Tidak ada masalah, ada yang tetap bisa mengantar ya? Iya, tetap bisa mengantar orang tuamu walaupun siang berangkatnya? Bisa, Bu. Pergi sendiri, oh iya. Bu. Sendiri, Bu. Sudah punya SIM ya, anak kelas 12 sudah punya SIM, udah sombong ya, berangkat sendiri naik motor. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran siang ini, kita mulai dengan doa dulu. Ibu minta Irsyad tadi yang paling semangat. Silakan pimpin doa pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Irsyad ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua tentang peluang ya, kalau masih ingat. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang peluang ya. Ibu share dulu sekarang. Ibu presentasikan dulu di depan. Oh iya, tadi Ibu udah cek absen. Hadir semua ya hari ini ya. Senang Ibu. Ibu sudah takut ada yang ketiduran gitu siang-siang ya. Untunglah hadir semua kalian. Nah, hari ini kita mulai melanjutkan materi selanjutnya yaitu peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, kalau masih ingat pertemuan minggu lalu kita belajar tentang peluang ya dan ruang sampel. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Apa itu peluang? Bagaimana menghitungnya? Ada yang masih ingat? Kedengaran suara Ibu, Nak? Dengar, Bu. Oh, dengar. Inilah ya kalau siang-siang ya, udah mulai krip-krip. Oke. Masih ingat menghitung peluang? Apa sih itu peluang? Gimana menghitungnya? Yang saya ingat cuma NA per S, Bu. NA per NS. Oke, lumayan daripada tidak sama sekali ya. Apa itu NA? Teman yang lain? Banyaknya kejadian A, Bu. Banyaknya kejadian A. NS? Banyak ruang sampel, Bu. Bukan banyak kejadian S ya. Oke ya. Nah, jadi peluang kejadian A itu yang kita sebut tuh kejadian yang kita harapkan. Kita fokusnya kemana begitu ya. Benar ya, itulah yang kalian pelajari minggu lalu. Bagaimana peluang kejadian, kemudian menentukan ruang sampel. Sebenarnya di SMP sudah dipelajari. Cuman kadang-kadang penyakit anak zaman now nih agak-agak amnesia sedikit gitu ya, harus diingatkan lagi. Nah, kita lihat dulu kenapa sih tetap perlu kita belajar peluang. Ibu akan putar dulu video sebentar. Nah, itu tadi beberapa manfaat ya, kenapa kita harus belajar peluang gitu. Intinya peluang itu kan ilmu yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu atau peristiwa yang kita harapkan dengan cara perhitungan atau percobaan. Jadi dengan ilmu ini bisa membantu aktivitas manusia, terutama di mengambil keputusan begitu. Nah,
ini ada masalah yang sering mungkin kita temui di surat kabar atau apa gitu ya. Kalian amati data pasien COVID-19. Nah, sudah belajar statistika kemarin Mbak pertama ya, diagram batang. Nah, sekarang kalau melihat data begini di berita, begitu. Terus ada masalah atau ada pertanyaan bahwa, jadi kalau anak perempuan, seorang perempuan atau anak berusia 6-19 tahun, kira-kira peluangnya seberapa besar sih terduga terinfeksi COVID-19 begitu ya. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, nanti diharapkan kita bisa menjawab permasalahan seperti ini. Artinya melalui data kita bisa menghitung peluang. Seberapa besar peristiwanya, jadi seberapa besar kemungkinan terjadi peristiwa tersebut begitu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian nanti diharapkan dapat mendeskripsikan peluang kejadian saling lepas. Apa sih saling lepas? Kemudian apa sih kejadian tidak saling lepas? Dan bagaimana menghitung peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas? Nah, jadi hari ini kita naik nih levelnya ya. Anak kelas 12 sudah mau kuliah naik levelnya. Kalau kemarin hanya peluang kejadian tunggal di SMP, ya sekarang sudah peluang kejadian majemuk. Ini kita masuk ke saling lepas dan tidak saling lepas. Di akhir pembelajaran materi ini nanti Ibu akan menilai pengetahuan kalian dan juga keterampilan. Namun selama pembelajaran sikap kalian juga akan diamati ya, kedisiplinan, keaktifan. Jadi tetap tunjukkan yang terbaik dari kalian begitu. Nah, untuk hari ini langkah kegiatan pembelajarannya supaya nggak ngantuk, mari kita beraktivitas ya, beraktivitas dalam kelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ya, LKPD 2, lanjutan dari yang pertemuan pertama kemarin. Nanti kalian silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sesuai minggu lalu ya, sudah heterogen. Kemudian tetap jaga jarak ya nak ya, tetap berjarak. Nanti seperti minggu lalu kita tetap jaga jarak walaupun bagi kelompok. Kemudian diskusikanlah permasalahan pada LKPD 2 dan selesaikan masalah tersebut. Nanti akan presentasi di depan kelas gitu. Oke, jelas instruksinya untuk kegiatan hari ini? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya sekarang ya. Oke, silakan duduk di kelompok masing-masing dengan tertib. Silakan kerjakan LKPD-nya ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan ke Ibu. Untuk pengerjaan ini Ibu beri waktu 15 menit ya, 15 menit. Jadi manfaatkan waktu dengan efisien. Gimana nih Syak? Kok agak-agak berkerut kayaknya keningnya? Iya, Bu. Bingung, Bu, Masian, Bu. Sedikit yang nomor 1 maksudnya gimana, Bu? Oh, nomor 1 ya. Nomor 1 itu kan ditanya tentang peluang kejadian mata dadu yang apa itu soalnya? Genap sama ganjil ya, Bu? Iya, genap sama ganjil. Coba dibuka, dicermati lagi LKPD-nya. Ibu siap Iya, Bu. ya. Oke, berjumlah 2 atau 3, gitu ya. Berjumlah 2 atau 3. Bisa? Iya, Bu, sudah Ya, bisa. jadi kalau dadunya ada 2 gitu ya, dadunya 2 yang berjumlah 2 contohnya apa coba? 1,1 yang dadu satunya 1, yang dadu satunya 1, Bu. Oke, ya betul. Lanjutkan ya.
Iya Bu, terima kasih. Irsyad, gimana Irsyad? Iya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Wes, mantap ya. Irsyadnya kalau makin siang malah makin lancar dia. Kalau pagi malah masih belum kumpul nyawanya ya Irsyad ya. Pantesan dia semangat kemarin milih shift 2 dia langsung. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ingat tadi penilaian Ibu keaktifan ya, maka Ibu nanti tidak akan menunjuk siapa yang mau menunjukkan. Nah, kelas 12 tuh udah nggak disuruh-suruh harusnya. Harus berani proaktif, harus berani menunjukkan dirinya, siapakah kamu begitu ya. Bu Dia, gimana Bu Dia? Sehat, Nak? Bu Dia? Ya, Bu. Nah, sehat? Sehat, Bu. Oh iyalah, syukurlah. Udah selesai LKPD-nya Bu Dia? Ibu, sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, adakah dari kelompok yang akan mempresentasikan? Dari kelompok siapa yang bersedia? Kelompok Nisyak. Oke, silahkan Nisyak. Nomor 1 ya. Iya Bu, Ya. dicoba ya Bu ya. Ya, silakan nih bisa ditayangkan. LKPD-nya Iya, kita sebentar, fotokan Bu. dulu. Kita fotokan biar kita tayangkan di Infocus ya. Biar kelihatan sama teman-teman. Sudah kelihatan Bu? Halo? Sudah. Sudah connect Infocusnya. Ya, Oke, sudah. silakan Nisyak. Di kegiatan 1 diketahui di soal misalkan A merupakan kegiatan muncul mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian muncul mata dadu berjumlah 3. Maka bagaimana menentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 2 atau 3? Nah, dari masalah di atas tulis apa saja hal-hal yang diketahui. Dari soal itu saya menuliskan yang diketahui. Saya misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 2. Kemudian B, saya misalkan kejadian muncul mata dadu berjumlah 3. Terus yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 2 atau 3. Saya menyimpulkannya dengan P peluang, P itu peluang A atau B, begitu Bu. Terus untuk yang berikutnya, nah di sini diperintahkan buat menuliskan hasil pelemparan dua dadu sebanyak 1 kali secara bersamaan. Nah, bentuk tabelnya seperti ini, Bu. Ini ada dadu pertama, ada dadu kedua. Nah, dadu pertama dia punya 6 mata dadu, juga dadu kedua juga 6 mata dadu, kemudian dikombinasi sehingga diperoleh tabelnya 1,1. Itu maknanya dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 2. Dan seterusnya Bu, sampai tabel ke 6,6. Nah, yang warna kuning ini adalah jumlah mata dadu 3. Kemudian yang saya warna abu-abu itu adalah jumlah mata dadunya 10. Yang ditanya kemudian berdasarkan tabel di atas, nah maka banyak anggota ruang sampelnya ada 36, Bu. Nah, misalkan A, di sini dimisalkan A merupakan kejadian muncul mata dadu berjumlah 3
Nah, itu yaitu ada angka 1,2 dan 2,1 sehingga jumlahnya ada 2. Maka peluang kejadian A adalah NA per NS, yang mana banyaknya anggota A tadi ada 2, kemudian banyaknya ruang sampelnya ada 36, jadi 2 per 36. Kemudian sebutkan anggota kejadian B, yang mana B tadi mata dadu berjumlah 3. Jadi kan yang jumlahnya 3 yaitu 2 sama 1. Yang B, NB-nya ada 3, kemudian SE-nya 36. Yang B tadi saya misalkan tadi jumlah mata dadu berjumlah 10. Sehingga peluang kejadian saling lepasnya adalah PA ditambah PB. Karena tidak ada yang sama, Bu. Sehingga jadikan 1. 2 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 5 per 36. Begitu, Bu. Untuk yang nomor 1, bagaimana, Bu? Ada yang salah mungkin ya, Bu ya? Iya. Coba lihat lagi soalnya nih, Syak. Soalnya itu berjumlah 3, Bu. Sama 2 ya. 2 atau 3. Iya, Bu. Maka kalau 3 berarti udah pas tadi ya, 1,2 dengan 2,1. Oke, coba kita sama-sama perbaiki. Teman-teman yang lain bisa bantu. Yang A berjumlah 2, berarti anggotanya 1,1. Hanya itu? Iya, Bu. Tuh, oke. Berarti peluangnya 1 per 36. 1 per 36. Kalau yang B berjumlah 3? Ada 2. 2 Per 36. 2 per 36. Oke, berarti kalau ditanya sekarang peluang A atau B. Ingat ya, kamu kalau disuruh bilang bawalah pena atau pensil gitu. Ya, boleh bawa salah satu, boleh bawa dua-duanya begitu. Jadi semuanya kita hitung begitu ya. Maka totalnya jadi 3 per 36. Benar ya. Oke, ya mungkin tadi kurang teliti kelompoknya Nisya karena udah siang, maklum lah ya begitu ya. Ya, tapi jangan takut mencoba terus ya Nisya ya, nggak apa-apa gitu. Iya, Bu. Nilai plus itu. Oke, lanjut nomor 2. Jadi kalau tadi yang pertama dijumlahkan gitu ya. Nomor 2, siapa yang mau coba nomor 2 sekarang? Nggak ada nih. Wah, harus ditunjuk. Waduh, katanya mau kuliahan. Impiannya mau UI, ITB, UGM gitu ya. Tapi harus ditunjuk itu gimana? Ayo. Harus berani. Walaupun salah kayak Nisya tadi. Enggak, Ibu? Salah enggak ya? Gitu. Ya, enggak salah, enggak belajar teman-teman. Enggak apa-apa. Betul. Benar. Yuk, silakan nomor 2. Nurmala, bentar. Sugi nomor 2, Sugi, biar laki-laki lah, biar ada suara laki juga siang-siang ya. Pak siswi putri aja. Nomor 2, Sugi. Iya. Bisa, Sugi? Silakan maju ke depan presentasi. Ini Bu ya. Ya. Nomor 2. Silakan, Sugi. Baik, ini yang hasil diskusi dengan teman-teman, Bu. Yang pertama, A itu adalah suatu kejadian muncul mata dadu berjumlah kelipatan 3, dan B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah genap. Yang ditanyakan peluang A atau peluang B. Kelompok kita membuat tabelnya kurang lebih seperti ini, Bu. Berdasarkan hasil diskusi bahwa jumlah keseluruhannya adalah 36, untuk nilai sampelnya ada 36, dan ini
yang kelipatan 3-nya, Bu. 1 dan 2, 2 dan 1, 1 dan 5, 2 dan 4, sampai 6,6. Maka jumlahnya yang kelipatan 3 itu adalah sebanyak 12. Kemudian nilai peluangnya berarti peluang A, NA per NS. NA-nya 12, NS-nya 36. Ini masih bisa diperkecil nggak, Bu ya? 12 per 36 ini, Bu. Boleh diperkecil, boleh Itu ya, tidak. nanti ya. Untuk yang keduanya, ini Bu yang hasilnya 1,1 sampai 6,6. Maka diperoleh jumlahnya untuk peluang B-nya adalah 18. Maka peluang B adalah jumlah yang muncul dibagi dengan jumlah keseluruhannya 18 per 36. Maka kita dari kelompok kita cek ternyata ada anggota yang sama. Di sini ada 1,5 sampai 6,6. Maka peluang A irisan B adalah 6. Maka peluangnya 6 per 36. Dan yang terakhir, ini cukup panjang, Bu ya. Nah, ini peluang A gabung B. Peluang A gabung B, kelompok kita 1,1 sampai 6,6. Setelah digabung semuanya itu ada 24. Maka 24 per 36. Nah, di sini, Bu, untuk dari rumus yang Ibu berikan, rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ini 12 per 36 ditambah 18 per 36, dan irisannya adalah 6 per 36. Maka diperoleh hasil akhirnya 24 per 36. Kurang lebih seperti itu, Bu, kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mengoreksi, silakan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sugi. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nisyok dan Sugi. Kalau kalian lihat, bedanya apa sih dengan yang pertama dengan kedua tadi? Bedanya apa? Selain dari judulnya ya, dari judulnya saling lepas dengan tidak saling lepas. Kalau ngitungnya gitu ya, ngitungnya atau pas membuat tabel dadu tadi, apa yang paling kalian lihat perbedaan mencoloknya? Ada irisannya, Bu. Ada irisannya apa maksudnya irisan Sugi? Yang kedua ada irisannya, Bu. Peluang. Ada yang sama. Yang sama, Bu. Oh, ada yang ada yang sama begitu ya. Nah, jadi yang kedua ada yang sama. Makanya kalau tadi lihat kan Sugih dikurangkan lagi. Karena kalau nggak dikurangkan jadi double gitu ya. Padahal dia mengacu atau menunjuk pada anggota himpunan yang sama antara A dengan B itu ya, gitu. Nah, itulah yang sudah kalian pelajari. Kita akan lihat kesimpulannya gimana. Nah, jadi kesimpulannya untuk saling lepas, kejadian atau peluang kejadian saling lepas, apa kesimpulannya? Nggak apa-apa, dengan kata-katamu sendiri boleh. Tadi sudah mulai muncul. Kalau saling lepas gimana? Tidak ada anggota yang sama, Bu. Tidak ada anggota yang sama. Kemudian cara menghitungnya berarti peluangnya gimana? Tinggal ditambahkan, Bu. Tinggal ditambahkan. Peluang karena A tidak ada. ditambah peluang B. Peluang A ditambah peluang B. Benar ya? Jadi dua kejadian A dan B disebut saling lepas kalau tidak ada satupun elemen yang sama A dan B. Maka kalau menghitung peluangnya kita tinggal menjumlahkan. Kalau kejadian tidak saling lepas? Ada Peluang yang sama, A Bu. gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Irisan B, begitu ya. Ada yang sama ya. Kalau ada yang sama ini, maka supaya tidak berulang dua kali kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan. Maka itulah yang disebut dengan dua kejadian yang tidak saling lepas begitu ya. Nah, kenyataannya di hidup ini ya begitu. Kalau ngitung peluang jarang kita ngadepin kejadian tunggal tuh seringnya majemuk, banyak pertimbangan gitu ya. Nah,
Kita kembali ke masalah tadi gitu, masalah yang pertama tadi. Nah, di sini tadi ditanya peluang seorang perempuan atau anak berusia 6 sampai 19 tahun. Ada yang bisa menyelesaikan masalah ini berdasarkan konsep yang kita pelajari tadi? Ada yang mau coba? Peluang seorang anak perempuan. Sally? Atau Irsyad? Atau Ratna? Ratna mau coba? Bu, belum selesai, belum Oh, selesai. belum selesai. Oke, ya. Siapa mau coba? Sekarang kita lihat sama-sama kalau gitu ya. Seorang perempuan. Nah, perempuan ini kalau di tabel ini yang warna apa sih? Warna pink, Bu. Warna Warna pink, Bu. pink. Berapa total perempuannya? 915. 915. Bu. Kalau anak berusia 6 sampai 19 tahun, berapa jumlahnya? 23. Puan, Bu. 60. 60. orang. Iya, karena nggak dikatakan ya laki-laki atau Jumlah laki-laki dan perempuan. benar. Berarti kalau kita mau menghitung peluangnya, nah, coba ada yang mau meneruskan? Sudah Ibu kasih clue tuh ya. Ruang sampelnya berapa? 915 ditambah 888. Tuh, Iya, Bu. ya. 915 tambah 888. Oke, berapa itu? 1803. Betul. Lanjut. Nah, sekarang ditanya peluang ini gitu. Peluang yang Peluang A. perempuan misalkan. Peluang A boleh. Ya, silakan. Nurmala. Peluang A 23 per 1803. A ini yang mana? Yang perempuan atau anak? Perempuan. Perempuan. Yang perempuan apakah 23? Perempuan loh ya? Oh, tidak, Bu. 915. 915. Masih umum 915. 915 Per per 1803. betul. Sekarang kalau yang anak, siapa lagi mau lanjutkan? Kalau anak 60. 23 tambah 37. anak berusia 6 sampai 19 tahun, belum dikatakan ya perempuan atau laki-laki. Jumlahnya 60, Bu. 60 per 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 1803. 1803. ya, apakah? Nah, ini kembali lagi ya. Ini saling lepas atau tidak saling lepas? Tidak saling lepas, Bu. Kenapa? Karena ada anak perempuan yang berusia 6 sampai 19 tahun. Benar ya, ada anak perempuan yang berusia 6 sampai 19 tahun, yaitu berapa orang? 23. 23. Ya, maka peluangnya berapa itu? Peluang 23 per 1000 1800. per 100. ya, maka kesimpulannya dari permasalahan kita, kalian udah menunjukkan ya, satu tadi pas Sama dengan saya. PA, betul, PA ditambah PB A tambah PB Dikurangi dikurangi PA irisan B. PA irisan B, maka hasilnya 915. 915 Tambah 60. Ditambah tambah 60 dikurangi 23 dikurang 23 per dibagi 1803. 3. Maka hasilnya adalah 952. 952 per 952 per 1803. Ya. Oke, benar ya. Nah,
Itulah contoh bahwa rupanya peluangnya cukup besar ya, gitu ya, lebih dari separuh. Jadi kalau lihat data itu hati-hati juga perempuan atau anak berusia 6 sampai 19 tahun punya resiko yang cukup besar begitu kalau lihat data itu gitu ya. Nah, itu tadi contoh penerapan banyak kalau kamu lihat nanti di pemilu lah, pengambilan keputusan lah, terus yang mau masuk aktuaria, kemarin Ibu dengar si Irsyad pengen masuk aktuaria UGM katanya ya. Itu nanti belajarnya peluang ya, peluang gitu. Jadi nah, mudah-mudahan dengan belajar ini kalian lebih semangat terus di hidup pun walaupun tidak kalian hitung benar-benar hitungannya, tapi intuisi kalian secara matematis terbawa ke kehidupan. Jadi bisa menimbang-nimbang gitu ya, peluang saya cukup besar nggak ya? Peluang saya tuh masuk game cukup besar nggak ya? Gitu ya, itu gunanya kita belajar peluang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Enggak, Bu, jelas. Jelas ya. Kalau jelas, kita nanti sebelum mengakhiri ini ya, Ibu mau tanya dulu, apa yang kamu rasakan di kegiatan hari ini? Gimana? Pusing? Sulit? Senang? Susah? Ada yang Senang ya sulit gitu, Bu. senang ya sulit ya? Oh. Senangnya karena sulit atau sulitnya karena senang nih? Bisa nih. Iya, nggak apa-apa ya. Berarti kalau masih ada senangnya Tanisha, berarti ini sulit tapi seru gitu ya, masih tertantang begitu. Asal jangan menyerah begitu ya. Yang lain gimana? Irsyad gimana Irsyad? Irsyad? Wah, mana nih? Bonar? Bonar? Ini cowok-cowok hari ini kenapa ya? Aduh ya. Oke lah ya, terima kasih atas semangat kalian hari ini. Walaupun kita sudah siang belajar matematika pula ya, siang-siang. Tapi Ibu yakin kalian tetap semangat. Apalagi udah kelas 12, semoga makin semangat untuk meraih masa depan kalian gitu ya. Nah ini nanti tugas penguatan yang tadi, latihan tadi, Ibu latih lagi di lewat Quizizz ya, silahkan kalian kerjakan soal-soalnya di Quizizz. Nanti Ibu linknya Ibu kasih di Google Classroom supaya otomatis nilainya juga masuk ke GC nanti begitu ya. Kalau ada yang nanti kesulitan saat kerjaan tugas, tidak masalah, boleh japri ke Ibu. Ibu buka ini linknya ini sampai nanti malam gitu ya. Jadi boleh dicoba lagi. Kalau masih nilainya masih kurang memuaskan, coba lagi kerjakan ulang. Karena ini linknya Ibu buat link tugas bukan untuk tes begitu ya. Jadi silakan dikerjakan ulang. Nah, penguatan untuk kalian ya. Success does not come to you, you go to it ya, you go to it. Jadi nak, walaupun berat tapi kelas 12 ini udah mulai bimbel lah, apalah ya, tetap semangat begitu karena kamu memang harus kejar itu dan harus melalui fase ini begitu ya. Semoga tetap semangat, tetap sehat ya. Semangat? Masih semangat kelas 12? Semangat dong, Bu. Masih, Bu. Semangat. Sally aja. Semangat yang lainnya? Tetap semangat ya. Oke. Nah, kalau begitu demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Ibu apresiasi kalian yang sudah semangat hari ini. Buat yang belum, terus tingkatkan diri kalian supaya besok lagi lebih semangat lagi. Untuk doa penutup, Ibu minta si Nisha boleh tutup dengan doa. Ibu, teman-teman, marilah kita tutup acara kegiatan belajar hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang, Sampai jumpa, Bu. Bu.